Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Rehan Ferdian dari kelas 9A dan diberi tugas untuk membuat video cerita pendek bahasa Indonesia. Langsung saja ke ceritanya. Jadi pada tahun 2020, tepatnya pada hari terakhir puasa di bulan Ramadan, saat itu gue yang minum di rumah nenek gue nunggu sahur sambil main Mobile Legends. Sampai jam 1 malam itu lagi sial karena gak naik-naik ke Mythic. Gue nge-stuck di Legend 1. Gue mutusin buat dilanjut besok. Akhirnya gue tidur bentar, niatnya sih tidur dan bangun jam 3 pagi, tapi kebablasan. Bangun-bangun azan subuh udah berkumandang. Ya karena waktu imsak itu 10 menit sebelum subuh, akhirnya gue mutusin buat puasa tanpa sahur. Ya gue gak tahu kalau bakal keterima amalnya atau enggak, tapi yang penting dilakuin aja dulu. Singkatnya jam 10 siang masih bisa tahan lah gara-gara mulai. Ya buat yang nanya bisa naik Mythic atau enggak, jawabannya enggak. Gue turun ke Legend 3 emang parah sih, tapi enggak boleh marah karena lagi puasa. Sampai jam 2 siang baterai HP gue lowbat dan akhirnya gue mutusin buat tidur. Bangun-bangun udah jam 4 sore. Sepupu gua ngajak gua ngabuburit, sebut aja namanya Agus, ya bukan nama asli karena privasi. Gue heran karena dia ngajak ngabuburit tapi malah bawa ember. Ya karena gak ada kerjaan gue ikut tuh. Gue kira mau kemana, taunya ke tempat pemandian. Ternyata mau nyuci motor. Tanya sih, cuci motor dulu biar pas ngabuburit motornya enak dilihat meskipun orangnya enggak. Nah pas nyuci motor ternyata lupa bawa gayung. Untung aja ngelihat gayung orang ketinggalan, alhasil dipinjam dulu lah. Ya minjemnya sama gayungnya karena nggak ada orangnya. Pas udah selesai nyuci motor, kita mutusin buat naruh ember dulu sama balikin gayungnya. Ntar orangnya malah nyariin, kan kasihan. Pas mau balikin embernya ke rumah, ternyata motornya mau dipakai sama bapaknya Agus buat jemput keluarga jauh yang mau datang ke rumah nenek gua. Alhasil gua ya antara seneng karena keluarga jauh datang sama lapar gara-gara baru jam 4.30-an. Ya kurang lebih lah. Gua ngajak Agus buat ngobrol FF karena dia agak main Mobile Legend karena ada event bagus saat itu. Gua lupa punya apa. Sampai jam 6 kurang 10 menit, ya kurang lebih lah, kita mutusin buat udahan karena bosan menang mulu coy. Gak lama bapaknya Agus dateng barengan sama keluarga jauh gua. Ya mereka ada yang dari Sukau, ada yang dari Krui, ada juga yang jauh-jauh dari Pulau Jawa. Mereka pada datang karena mau ngerayain ya Idul Fitri bareng nenek sama kakek gua. Setelah azan maghrib, sama udah buka puasa juga, kita mutusin buat nyantai-nyantai dulu sambil nunggu buat malam takbiran. Mau keliling-keliling desa. Ya di sini namanya pawai. Nggak tahu kalau di daerah lu apaan. Nunggu pawai sama mobilnya datang. Gua sama sepupu gua mutusin buat main petasan. Lu tahu kan kembang api yang diluncurin ke atas itu. Nah sepupu gua sebut aja namanya sebut aja Tono. Kan ada tuh kembang api yang isinya cuma ada 8. Ya isinya maksudnya tuh nembak 8 kali. Nah dinyain lain lah. Kan kita kalau main begituan kagak ngitung berapa kali kembang apinya nembak. Atau lah. Yang ada mah lihat pas meledak di atas ya kan. Karena udah ditembakin, si Tono ngira kalau kembang apinya itu udah habis, ya langsung diarahin lah ke arah kita kan. Niatnya sih bercanda ya, tahu-taunya masih ada 1 kali nembak lagi sisa. Ya agak delay sih nembaknya, nggak nembak sih, nyalanya. Alhasil kembang apinya itu meluncur ke arah kita yang lagi nonton. Ya untung aja gua nggak kena, yang kena itu temen gua, sepupu gua, sebut aja namanya Sunario. Sebut aja namanya Adi. Katanya sih rasanya itu
nggak sakit, dia emang otak kawat tulang besi lah istilahnya. Beberapa menit kemudian datanglah itu mobil mobil buat pawainya, buat keliling desanya. Tapi belum bisa berangkat dulu cuy. Orang yang keliling-keliling desanya belum kelihatan, masa mau keliling keluarga sendirian? Lah, keluarga apa sendirian ya? Minum dulu cuy. Buat yang nanya kenapa cangkirnya pink, gue suka warna pink. Lanjut. Pas udah ngelihat rombongan-rombongan dari desa-desa lain, kalau nggak salah ada beberapa desa yang ikut, ada yang dari Kemla, ada yang Kem atau Lombok Selatan. Nah, kita itu ikut rombongan yang Lombok Induk. Alhasil melihat tuh ada anak-anak dari Lombok Induk, langsung aja tuh naik ke mobilnya. Ya deket lah, cuman keliling-keliling, cuman sampai Teluk. Kalau nggak tahu Teluk ya bisa cari tahu sendiri aja, malas. Jadi pas udah selesai keliling-keliling desa, ya selesai malam takbirannya lah, itu sekeluarga pada ngantuk semua. Ya mereka pengen tidur lah, nggak seru cuy. Katanya besok mau langsung pagi-pagi sholat Ain, nah, mau mandi dulu rame, ntar pada ngantri kesiangan juga. Ya anak-anak mudanya seumuran lah, paling beda 3 tahun 2 tahun, itu malah nggak tidur coy, main PUBG. Ya mereka nggak main FF, katanya game bocah. Ini komen sih, karena emang bocah. Pas jam 12 malam lebih lah, sepupu gue itu kebelet pipis. Katanya sih dia habis minum es banyak-banyak lah. Jadi pas udah selesai kencing, dia cerita, katanya sih kayak dia denger suara cewek nangis. Ya gua ya sama yang lain itu positive thinking aja, palingan juga anjing kan kalau kedinginan kan suaranya emang kayak cewek, kurang lebih lah. Kalau nggak setuju ya udah. Dia itu yakin tuh kalau itu beneran cewek. Gua yang nggak percaya hantu, gua langsung pergi ke WC lah lagi. Nah gua nggak dengar tuh ada yang nangis, mungkin udah pergi. Takut hantunya. Pada percaya hantu nggak? Kalau gua nggak pernah lihat soalnya. Pas udah selesai ngecek orang yang nangis, gua cerita tuh nggak ada tuh orang yang nangis, palingan anjing kedinginan. Kita cerita ya, kita main PUBG lagi. Ya karena bosan menang kalah chicken, terus turun ke Pochinki, mati lagi. Mendingan kita tidur, besok udah mau sholat malah kesiangan kan berabe. Nah pas gua udah tidur dan keesokan harinya, karena banyak orang yang lagi mandi, ya rame sih keluarga gua pada datang semua, jadi ngantri lah. Takut kesiangan, kita pergi ke tempat pemandian yang buat gua cuci motor tadi. Nah tempat pemandiannya itu untung sepi. Pas lagi mandi ada yang cerita, sebut aja namanya Amin. Jadi Amin cerita, dia itu melihat kayak, kan ada tuh depan rumah nenek gua pohon jambu, teman-teman gua pasti tahu lah. Dulu itu kan belum ada warung, terus ada bangku di bawah pohon jambunya itu. Dia bilang dia ngelihat kalau ada kayak cewek
kayak merenungi nasib lah. Gue yang gak percaya sama hantu ya nggak percayalah kalau dia benar-benar ngelihat cewek ngerenung malam-malam. Gila, palingan dia ngehayal paling, atau enggak mimpi, palingan juga mimpi ya kan. Nah, singkat ceritanya karena udah jam 7 kan, jam berapa, jam 6 kita tuh buru-buru balik, langsung salin, langsung pergi ke masjid. Pas sudah selesai sholat id, terus selesai keliling-keliling, nyamperin keluarga, silaturahmi, ya udah itu aja. Terima kasih karena udah dengerin cerita pendek gua. Ini beneran kejadian, kalau nggak percaya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.